511 Tanah Skounae, Kota Vostrachane. Maeva mengerti bahwa Izrod tidak perlu menjelaskan tindakannya, namun, rasanya tidak enak jika terus-menerus berada dalam kegelapan. Untungnya, dalam skenario terburuk, ia akan mati dan muncul kembali di Sanaharpe, pos terdepan sekutu terdekat. Karena ia memiliki 2 nyawa, meskipun itu akan menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan selama sisa perang, itu lebih baik daripada tersingkir sepenuhnya dari acara tersebut. Auri berdiri. Setelah memikirkannya, ia telah mengambil keputusan. Sebagai seorang komandan, Auri tidak akan menyusun ulang pertahanan perbatasan brigade perang hanya berdasarkan firasat atau perkataan seseorang. Meskipun demikian, jika ia berhasil, ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya akan mengirim kabar ke Sanaharpe untuk memberitahu unit pendukung umum tentang status kapten mereka yang hilang. Komandan Baut, saya yakin Anda harus mengurus beberapa hal di perbatasan Rosentarus, jadi saya tidak akan menahan Anda. Sedangkan untuk kami, Letnan Maeva, Anda akan menemani saya bersama divisi keempat unit saya ke zona tanpa izin sekitar 2 jam lagi. Saya ingin melihat sendiri apakah kapten Anda menepati janjinya atau tidak, tegas Auri. Sementara itu, di suatu tempat dekat zona tidak resmi dalam wilayah Malentansium. Pangkat kapten ini lebih nyaman daripada yang saya duga. Tujuan perang Monster Clearing Party masih aktif karena terganggu oleh invasi musuh yang tiba-tiba. Biasanya, jika ia memasuki wilayah Malentansium, Izrod akan menerima penalti kegagalan berupa kehilangan 10 poin kontribusi. Namun, karena ia seorang kapten, Izrod sendiri bisa menganggap situasi itu darurat, dan bebas menyeberang ke wilayah Malentansium tanpa kehilangan 1 poin kontribusi pun. Apa alasan yang lebih valid untuk keadaan darurat selain menjadi tawanan perang? Kalau saya harus menempuh perjalanan ke sini dengan cara tradisional, pasti agak merepotkan. Siapa sangka takdir akan memberi saya kesempatan ini. Ritus Raja Malam, mungkin jumlah pemain yang mengetahui ritual ini bisa dihitung dengan jari. Sederhananya, ritual ini mengubah garis keturunan seseorang dan memperbaikinya. Biasanya, ritus Raja Malam digunakan untuk meningkatkan garis keturunan Skounae, tetapi tidak seperti yang dibayangkan. Tidak sembarang orang bisa menerima ritus Raja Malam. Izrod membaca bahwa hanya mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan yang boleh menjalani ritual tersebut. Ritual ini bukan cara untuk memperkuat Skounae yang lemah, melainkan metode untuk meningkatkan kekuatan seorang Skounae yang sudah memiliki garis keturunan yang kuat. Namun, ada kegunaan kedua yang langka dari ritus Raja Malam konversi. Ritual ini dapat mengubah seseorang, terlepas dari ras aslinya, menjadi seorang Skounae. Tentu saja, Izrod tidak berniat menjadi seorang Skounae. Dengan ras mereka, ada jejak ketakutan alami yang tertanam dalam diri mereka. Hal ini menyulitkan mereka yang memiliki garis keturunan lebih lemah untuk melawan mereka yang berada di atas mereka, dan bahkan lebih mustahil bagi siapapun untuk melawan perintah Night King. Izrod berspekulasi bahwa Salokin ingin menggunakan ritus Raja Malam untuk mengubahnya menjadi seorang Skounae. Pada saat itu, Izrod tidak punya pilihan selain mematuhi setiap perintah Raja Malam. Namun, hal ini tidak dapat diterima oleh Izrod karena berbagai alasan. Meskipun Izrod tidak mengerti alasan di balik keputusan Salokin. Lalu, mengapa ia rela menemani Skounae ke wilayah mereka? Bukan karena ketertarikannya pada ritus Raja Malam itu sendiri, melainkan karena satu alasan, sumber kekuatan ritus Raja Malam. Sumber kekuatan itulah yang ingin diraih Izrod. Lokasi ritus Raja Malam merupakan rahasia yang dijaga ketat oleh Skounae dan terus berpindah-pindah. Oleh karena itu, Izrod menepisnya saat itu karena tidak memiliki petunjuk yang valid. Namun kini, seorang Earl dari Skounae ingin menuntunnya langsung ke sana. Jika ini bukan keberuntungan, lalu apa? Jaga sikapmu, bocah manusia. Kalau kau bikin masalah di sini, nyawamu bisa terancam, Esiri memperingatkan. Beberapa saat kemudian, Izrod menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, Anda telah menemukan lokasi baru. Peringatan sistem, peringatan. Anda telah memasuki kota pos terdepan musuh, Vostrachane. Vostrachane adalah kota pos terdepan Amaharpe, Sanaharpe, di Malentansium. Kota ini terletak dekat perbatasan zona tak berizin dan berfungsi sebagai pangkalan operasi gerombolan Umbra Abadi. Kota itu sendiri dibangun seperti benteng perang dengan tembok yang menjulang tinggi, menara penjaga, dan bahkan 2 meriam ajaib yang biasanya hanya ditemukan di ibu kota, tidak termasuk kerajaan ajaib seperti Proximus. Dibandingkan dengan Sanaharpe, pertahanan Vostrachane jauh lebih unggul.
Namun, hal ini sudah bisa diduga, mengingat Amaharpe dan Rosentarus adalah sekutu. Jika keduanya memutuskan untuk bergabung dan melancarkan serangan besar-besaran, Skounae siap merespons. Tidak lama setelah Izroth menerima gelombang pertama peringatan sistem, ia disambut oleh dua pesan tambahan. Peringatan sistem, selamat, Anda adalah pemain pertama yang menemukan Vostrachane. Peringatan sistem, Anda telah diberi hadiah 150 ketenaran dunia. Seperti dugaanku, akulah pemain pertama yang menginjakan kaki di kota ini. Izroth mengamati sekelilingnya dan segera menyadari bahwa tidak ada satupun manusia, atau ras lain, yang terlihat. Meskipun Malentansium berpihak pada Tempest dalam perang ini, Skounae adalah ras yang sangat erat dan tidak mudah menerima orang luar. Hal itu mungkin dapat diterima di beberapa kota biasa, tetapi pos terdepan penting seperti Vostrachane biasanya terlarang, itulah sebabnya kemanapun Izroth lewat, ia dapat merasakan tatapan dingin Skounae di kota itu. Apa itu? Mengerikan sekali. Bodoh, apakah kamu belum pernah melihat manusia secara langsung sebelumnya? Kudengar mereka lebih menikmati sinar matahari daripada sinar bulan. Sungguh makhluk yang aneh. Aku penasaran seperti apa bagian dalamnya. Izroth mendengar berbagai macam percakapan yang terjadi di antara suku Skounae. Beberapa tentang penampilan fisiknya yang aneh, dan yang lainnya tentang beberapa topik yang kurang bersahabat. Saya kira di mata mereka, saya adalah makhluk yang unik. Izroth sedikit terhibur dengan reaksi para Skounae terhadap kehadirannya, namun, hal itu tidak mengganggunya. Ia datang ke sini untuk suatu tujuan dan tidak punya waktu untuk memandang para Skounae itu. Desir, Salokin menghentikan langkahnya, diikuti Izroth dan Esiri. Beberapa detik kemudian, sebuah bayangan muncul di tanah di dekat kakinya dan muncul dari balik debu. Bayangan ini segera berubah menjadi seekor Skounae dan berlutut di hadapan Salokin. Skounae ini berbeda dari yang pernah dilihat Izroth sejauh ini. Matanya bukan biru berkilau, melainkan merah kusam. Kulitnya jauh lebih biru tua daripada Skounae biasa, dan ada tanda hitam di sisi kanan wajahnya yang tidak diketahui asalnya. Nama NPC, Fretis Skounae tanpa nama elit. Tingkat NPC. Saat Salokin melihat Fretis Skounae, ekspresi jijik tampak di wajahnya. Bicaralah, Salokin berbicara dengan dingin. Earl Vespera dan Earl Sogert telah berangkat ke alam baka, kata Fretis Skounae tanpa mengalihkan pandangannya dari tanah. Apa? Seru Esiri. Earl Vespera dan Earl Sogert adalah dua Skounae yang dikirim untuk menyerang pasukan pertahanan perbatasan Rosentarus. Tentu saja, misi utama mereka adalah menghabisi komandan batalion Panther. Dengan kekuatan yang mereka miliki dan peningkatan kekuatan yang diperoleh dari malam itu, menghadapi seorang komandan Zensana seharusnya berjalan lancar. Sekalipun mereka tidak bisa mengalahkan komandan Zensana secara kebetulan, mereka lebih dari mampu untuk melarikan diri dengan selamat. Salokin mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Fretis Skounae menceritakan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kematian kedua Earl. Setelah ia selesai, ekspresi wajah Salokin dan Esiri menjadi muram. Kehilangan beberapa baron atau viscount bukanlah masalah. Namun, kematian bukan hanya satu, melainkan dua Earl berarti satu hal. Apa yang akan kita lakukan? Kau yang memutuskan untuk membatalkan serangan dan mundur. Sekarang. Diam, jangan lupa tempatmu, Esiri. Tatapan Salokin berubah dingin saat ia menyela Esiri dan memberikan tatapan penuh arti. Mereka berdua mungkin Earl, tapi Esiri tidak setara dengannya. Esiri terdiam saat dia merasakan getaran di tulang punggungnya, itu adalah garis keturunannya yang bereaksi terhadap tekanan Salokin. Kirimkan perintahku. Viscount Asema dan Viscount Versum dari gerombolan Umbra Abadi akan mengambil alih Earl Vespera dan Earl Sogert untuk sementara. Sekarang, tinggalkan aku, wahai kekejian hari ini, perintah Salokin. 512 Ritual Raja Malam, terlalu percaya diri adalah jalan tercepat menuju kejatuhan seseorang. Yang mulia Earl, kata Fretis Skounae dengan hormat sebelum kembali terbenam ke dalam tanah dan menghilang dari pandangan. Ini sudah agak menjengkelkan. Hal terakhir yang diprediksi Salokin adalah dua Earl akan gugur di medan perang. Ini mengubah segalanya. Esiri, bawa Norebua ke Haunting Grounds untuk memulihkan diri. Setelah selesai, lanjutkan ke Netherly Unlit Grotto. Karena mereka berdua sudah mati, seorang inkuisitor penumbra sudah dalam perjalanan ke Vostrachane. Kita harus bergerak lebih cepat untuk ritus Raja Malam, kalau tidak, yang tersisa hanyalah ketidakmampuan kita, tegas Salokin. Esiri tampak ingin protes, tetapi tetap diam.
Ia mengangguk sebelum pergi untuk melaksanakan perintah Salokin. Membiarkan seorang inkuisitor penumbra mengunjungi wilayah di bawah komandomu, nasibmu sungguh buruk, Earl Salokin, komentar Izroth sambil tersenyum riang. Di kerajaan Malentansium, terdapat 3 cabang kekuatan di bawah Raja Malam. Gerombolan Umbra Abadi adalah salah satu kekuatan yang bertindak sebagai pasukan tempur utama Malentansium. Lalu, ada kelompok yang mengawasi gerombolan Umbra Abadi, Lingkaran Penumbra. Tidak banyak informasi yang tersedia tentang lingkaran penumbra dalam detail yang tercantum di antarmuka acara. Namun, ada satu hal yang mutlak. Setiap anggota lingkaran penumbra, setidaknya, adalah seorang Markis Skounae, setara dengan Jenderal Amaharpe. Dengan nama seperti penumbra Inkuisitor, ditambah dengan peristiwa yang telah terjadi, Izroth menyadari bahwa Salokin telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Begitu penumbra Inkuisitor itu mengetahui bahwa 2 Earl telah tewas dan Salokin mundur tanpa mendapatkan imbalan apapun, konsekuensinya akan sangat besar. Kunjungan mereka tidak mungkin terjadi pada waktu yang lebih baik. Mengetahui bahwa seorang Inkuisitor penumbra sedang dalam perjalanan, Salokin membutuhkan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia tidak gagal, dan sesuatu itu adalah ritus Raja Malam. Mulutmu cuma bisa ngomong sembarangan, dasar manusia. Tapi itu bagus. Lagi pula, kau akan membutuhkan energi itu saat menghadapi ritus Raja Malam. Kita bergerak, jangan sampai tertinggal, kata Salokin sambil menyeringai sambil melesat maju. Izroth mengikuti Salokin, yang membatasi kecepatannya untuk mengawasinya dengan ketat. Empyrean seharusnya sudah menyampaikan pesannya sekarang. Tapi, dengan munculnya Inkuisitor penumbra, aku mungkin harus mengubah rencanaku. Saat ini, sistem komunikasi Izroth sedang tidak aktif. Kemungkinan besar karena beberapa langkah keamanan yang dipasang Salokin di sekitar mereka. Namun, karena ia masih berada di luar jangkauan, Izroth menghubungi Empyrean melalui Mindlink. Izroth menggunakan Mindlink untuk menyampaikan sekelompok instruksi baru ke Empyrean. Seharusnya begitu. Sekarang, saatnya aku membuat beberapa persiapan. Tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri, Izroth diam-diam membuka inventarisnya. Akan kujelaskan padamu, Earl Salokin. Terlalu percaya diri adalah cara tercepat menuju kehancuran seseorang. Sekitar 10 menit kemudian, Izroth sampai di pintu masuk sebuah gua. Namun, sekilas, orang bisa tahu bahwa gua ini buatan manusia karena cara pembentukannya tidak alami. Bagian dalamnya gelap dan memancarkan aura menakutkan, tetapi ada beberapa area di mana cahaya bulan menyinari. Tumbuhan-tumbuhan aneh dan biji-biji gelap tumbuh di dekat cahaya bulan, semuanya tampak berkualitas tinggi. Tepat di tengah-tengah gua terdapat sebuah kolam berisi cairan berwarna cian bercahaya yang menggelembung di permukaannya. Kolam yang menggelembung itu disinai cahaya bulan sepenuhnya di setiap sudut dan tampak menyedot energi alaminya. Tempat yang gelap namun tenteram ini adalah Gua Netherly Unlit Vostrachane. Kita akan memulai ritus Raja Malam segera setelah Earl Esiri tiba. Sementara itu, nikmatilah saat-saat terakhirmu sebagai manusia. Sebentar lagi, kau akan mendapatkan kehormatan menjadi seorang Skounae berdarah bangsawan, kata Salokin kepada Izroth sambil berjalan semakin dalam ke Gua Netherly Unlit. Tak lama setelah Izroth dan Salokin masuk, Esiri tiba. Setelah mengantar Norebua untuk dirawat, ia bergegas ke Gua Netherly Unlit. Meskipun menentangnya, Esiri terpaksa ikut serta. Suka atau tidak, Inkuisitor penumbra akan meminta pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi di zona tak berizin, bersama Earl Salokin. Karena itu, mereka berdua terjebak dalam situasi ini bersama-sama. Saat aku memberi perintah, kau akan masuk ke kolam bulan. Kalau kau tidak mengikuti instruksiku dengan tepat, jangan harap aku akan membiarkanmu mati begitu saja, Salokin memperingatkan. Karena aku sudah memutuskan untuk datang ke tempat ini, aku akan bodoh jika tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tenanglah, Earl Salokin. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, jawab Izroth. Setelah selesai berbicara, Salokin melangkah maju dan berhenti tepat di depan kolam bulan. Kemudian, dengan satu gerakan cepat, ia menggunakan kuku tajam di tangan kanannya untuk membuat sayatan kecil di ujung jari telunjuk kirinya. Setelah itu, setetes darahnya jatuh ke kolam bulan saat permukaan yang bergelembung itu mulai tenang. Akan tetapi, bahkan belum satu tarikan napas pun berlalu sebelum gelembung itu kembali, kecuali kali ini, gelembung itu berkali-kali lebih aktif. Esiri mengikuti jejak Salokin dan meniru setiap tindakannya saat dia juga menyumbangkan setetes darahnya ke kolam bulan.
Kedua Earl Skounai kemudian melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dikenal sementara pusaran air terbentuk di tengah kolam bulan. Beberapa detik kemudian, sebuah objek yang menyerupai bulan purnama berwarna merah darah muncul dari pusaran air. Begitu muncul, Izroth mengaktifkan indera penglihatan energinya. Jadi, inilah sumber kekuatan Ritus Raja Malam. Seperti dugaanku, jumlah energi sihir yang dipancarkannya sungguh tak terduga. Bulan darah itu lebar dan tingginya sekitar 3 meter. Saat Salokin dan Esiri melantunkan mantra, baris demi baris prasasti sihir muncul di bulan darah itu. Setelah hampir 25 menit berlalu, seluruh permukaan bulan darah merah itu dipenuhi prasasti merah yang tak terhitung jumlahnya. Nyanyian itu tiba-tiba terhenti ketika beberapa prasasti terakhir muncul di bulan darah, dan sebuah bola misterius turun ke kolam bulan. Salokin lalu menoleh ke Izroth dan berkata, "Masuk." Tanpa ragu, Izroth melangkah ke kolam bulan. Kolam itu dangkal dan kedalamannya tak lebih dari setengah meter. Ia mendekati bulan darah dan berdiri di depannya. Karena begitu dekat, Izroth dapat secara fisik merasakan energi magis yang terpancar di sekitarnya. Pada saat itu, Izroth tahu bahwa jika dia ingin bertindak, sekaranglah saatnya. Wahai dia yang menguasai malam tanpa akhir, kami berterima kasih kepadamu karena engkau telah meminjamkan kami kekuatanmu untuk ritual kuno ini. Panggil. Bang! Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyambar dan menerangi gua Netherly Unlit. Cahaya ini tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada siapapun atau lingkungan sekitarnya. Setidaknya, begitulah yang terjadi dalam keadaan normal. Mataku! Teriak Esiri sambil menutupi matanya dari silau yang menyilaukan. Kau mau kabur? Jangan bermimpi. Salokin melolong. Ia pun terpaksa menghentikan mantranya di tengah jalan untuk melindungi matanya dari cahaya terang itu. Suku Skounai tidak kesulitan bergerak di siang hari. Namun, sebagaimana penglihatan manusia yang terbiasa melihat di tempat terang, penglihatan suku Skounai pun beradaptasi untuk menghadapi kegelapan. Sederhananya, cahaya ini tidak akan banyak memengaruhi manusia normal, tetapi bagi suku Skounai, pengaruhnya mirip dengan manusia yang tiba-tiba terlempar ke dunia kegelapan. Cahaya itu bertahan sekitar 2 detik sebelum kegelapan kembali ke Netherly Unlit Grotto. Manusia sialan. Tunggu dan lihat bagaimana aku. Skounai mendapatkan kembali penglihatannya, namun, ketika ia melihat ke arah kolam bulan, raut wajahnya berubah sangat buruk. Hilang, sumber kekuatan Ritus Raja Malam telah lenyap. Bukan itu saja, manusia itu juga telah lenyap. Esiri merasa ngeri, kita harus menangkapnya sebelum. Wus! Tanpa menunggu Esiri menyelesaikan kalimatnya, Salokin telah menghilang. Gerakannya begitu dahsyat hingga menimbulkan ledakan sonik. Salokin murka. Manusia itu tak hanya mengolok-oloknya, tetapi juga Ritus Raja Malam yang sakral. Namun, kejahatan terburuknya adalah berani mencuri bulan darah. Kunci kota. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Aktifkan penghalangnya. Siapapun yang menyerahkan bocah manusia itu kepadaku akan diberi hadiah langsung oleh Earl ini. Salokin mengumumkan melalui saluran komunikasi kota. 513 kota yang terkunci, hadiah yang tepat waktu dari sistem. Dalam sekejap mata, kota Vostrachane memasuki mode karantina penuh. Semua jalur keluar kota telah ditutup, penghalang pertahanan kota telah diaktifkan, dan anggota gerombolan Umbra Abadi membanjiri jalan-jalan. Ini adalah perburuan besar-besaran di seluruh kota. Hadiah pribadi dari Earl Salokin. Aku akan mengambilnya untuk diriku sendiri. Manusia itu sudah mati. Apa dia pikir dia bisa meninggalkan kota Vostrachane kita dengan bebas setelah menginjakan kakinya di sini? Manusia memang sebodoh yang kudengar. Hadiah dari seseorang dengan status seperti Earl Salokin pastilah sesuatu yang hebat, oleh karena itu, suku Skounai dari Vostrachane mencari dengan putus asa di seluruh kota. Sementara itu, ada bayangan samar yang terlihat mengintip dari salah satu gang kota. Membayangkan mereka akan mengaktifkan pertahanan penghalang kota. Yah, ini memang bukan di luar dugaanku. Namun, semuanya berjalan lebih lancar dari yang kukira. Saat itu, Izroth menyembunyikan keberadaannya sambil mengamati perburuan energi para Skounai untuk menemukan lokasinya. Beberapa detik yang lalu, Izroth telah melakukan sesuatu yang pasti akan membuat Earl Salokin marah besar, ia merampok Blood Moon dari Red Night King tepat di bawah hidungnya. Sebelum acara dimulai, Izroth melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah mengumpulkan berbagai jimat. Di Gua Netherly Unlit, Izroth menggunakan jimat iluminasi agung untuk membuat para Skounai buta sementara. Izroth sangat menyadari kesulitan Skounai dalam melihat di lingkungan yang terang benderang,
dan metode terbaik untuk menciptakan cahaya itu adalah jimat iluminasi agung. Jimat itu tidak terlalu efektif melawan pemain dan kualitasnya pun langka. Namun, jimat itu paling sering digunakan di ruang bawah tanah untuk melawan makhluk yang peka terhadap cahaya. Tak perlu dikatakan lagi, Skounai termasuk dalam kategori ini. Setelah Izroth membutakan Salokin dan Esiri, ia mengambil sebuah medali kecil dari inventarisnya. Medali ini sama dengan yang diberikan kepada Izroth oleh seorang lelaki tua bernama Zi yang ia temui dalam perjalanan kembali ke ibu kota Amaharpe setelah menyelesaikan penjara bawah tanah Istana Laut untuk pertama kalinya. Nama, medali Zi, benda ajaib. Peringkat S. Penggunaan. Catatan khusus, siapa yang mungkin dapat memahami kata-kata Zi? Itu adalah benda sihir peringkat S, tetapi kegunaan pastinya masih belum jelas. Namun, Izroth ingat bahwa benda itu tampaknya bereaksi setiap kali terdapat konsentrasi energi jahat yang tinggi. Setelah medali itu berbenturan dengan petir gelap misterius di desa pengembaraan Netherworld, cahaya keemasannya telah hilang. Namun, beberapa hari yang lalu, Izroth menyadari adanya napas kehidupan baru yang tampaknya telah tumbuh di dalam medali itu seolah-olah telah diisi ulang. Meski menyimpang dari rencana awalnya, Izroth punya ide untuk menggunakan medali Zi setelah mengetahui adanya penghalang jahat di sekitar bulan darah dengan indera penglihatan energinya. Jika penghalang itu terhubung langsung dengan bulan darah, Izroth mungkin akan berpikir dua kali. Namun, karena penghalang itu independen, ia tahu ada kemungkinan besar ia akan berhasil. Meskipun tidak ada jaminan akan berhasil, Izroth menilai itu patut dicoba. Skenario terburuknya, ia harus mengubah rencana awalnya. Tapi, siapa sangka medali itu akan membuat perolehan Blood Moon begitu mudah. Saat medali Zi bersentuhan dengan penghalang, energi gelap yang menyelimuti Blood Moon langsung hancur. Saat penghalang itu runtuh, Izroth mengayunkan Blood Moon dan menyimpannya di dalam inventarisnya. Lalu, tanpa ragu, Izroth menggunakan keempat serangan Enhanced Instantaneous Movement-nya untuk menciptakan jarak sejauh mungkin antara dirinya dan kedua Earl. Kemudian, dengan mengaktifkan Flickering Steps dan Light Feathered Footwork-nya, Izroth melesat pergi dari Netherly Unlit Grotto. Sebenarnya, ia ingin tetap tinggal dan melawan kedua Earl Skounai, tetapi sekarang bukan waktu dan tempat yang tepat. Sekalipun ia yakin dengan kemampuannya, Izroth tahu bahwa ia tidak akan mampu menghadapi kedua Earl itu sebelum bala bantuan tiba, dan jalur mundurnya pun terputus. Belum lagi, seorang Inkuisitor penumbra sedang dalam perjalanan ke Vostrachane. Karena itu, ia harus mengatur prioritasnya dengan benar. Setelah mendapatkan bulan darah, saatnya untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya dari rencananya. Semua orang di kota ini pasti mencariku. Ini saat yang tepat untuk pergi ke sana. Tujuan Izroth bukanlah melarikan diri dari Vostrachane seperti yang diyakini suku Skounai. Sebaliknya, ia ingin masuk lebih dalam ke jantung kota. Fakta bahwa akan ada lebih banyak pasukan Skounai yang terkonsentrasi di pinggiran kota, menghalangi jalur pelarian potensial, merupakan sebuah keberuntungan yang tersembunyi. Ada dua tempat dalam radius 1000 meter yang bahkan indera penglihatan energi saya pun tak mampu tembus. Pasti di salah satu lokasi itu. Selama sedetik, Izroth mengaktifkan energi Vision Sense-nya pada jangkauan penuh 1000 meter. Meskipun menyerap sebagian besar esensnya, detik singkat itu sudah cukup bagi Izroth karena ia dapat menyaring informasi tersebut dengan ingatannya yang sempurna. Mari kita coba daerah itu terlebih dulu karena lebih dekat ke jantung kota. Izroth mulai bergerak tanpa terdeteksi radar, memastikan dirinya tak terlihat. Saat itu, Empyrean seharusnya sudah lama menyampaikan pesannya kepada Auri tentang zona tak berizin. Akan sangat disayangkan jika tidak membunuh dua burung dengan satu batu. Tujuan utama Izroth adalah bulan darah, yang kini berada di tangannya. Tujuan keduanya adalah menciptakan peluang bagi Amaharpe untuk merebut zona tak bertuan. Kira-kira 10 menit kemudian, Izroth menembus jauh ke jantung Vostrachane. Saat ini, ia telah menyusup ke area inti kastil utama. Dengan masa pendinginan kemampuan gerakan bayangannya yang telah berakhir beberapa saat, Izroth berhasil menyelinap melewati para penjaga Skounai dalam wujud bayangannya, diam-diam menyatu dengan kegelapan malam. Ketika gerakan bayangannya berakhir 30 detik kemudian, Izroth muncul di sudut gelap terpencil di kastil bagian dalam. Meskipun sebagian besar penduduk Skounai sedang menjelajahi kota untuknya, keamanan di sini tidak bisa diabaikan. NPC di sini semuanya elit dan levelnya di atas 45. Namun, tidak ada Earl atau Viscount dimanapun. Tak seorang pun menyangka Izroth akan memilih untuk menjelajah lebih jauh ke Vostrachane.
Lagi pula, hal seperti itu hanya bisa dianggap sebagai penghancuran diri. Karena itu, para Viscount dan Earl itu mungkin sedang menjungkirbalikkan kota untuk merebut kembali bulan darah. Kalau saja esensiku tidak serendah itu, aku bisa saja menggunakan tekanan jiwa untuk menghabisi semua penjaga sekaligus. Tapi, ruangan itu dijaga ketat. Apa aku tidak punya pilihan selain membuat keributan? Saat ia membuat keributan, tak diragukan lagi, kastil ini akan langsung terkepung. Namun, tepat saat Izroth sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, ia menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mempelajari keterampilan Shadow Blending. Keterampilan. Pertama kali Izroth secara tidak sengaja memperoleh keterampilan dengan cara serupa adalah di Menara Pandemonium tak berujung. Saat itu, sistem memberinya keterampilan kesadaran spasial secara otomatis. Izroth yakin bahwa sistem entah bagaimana mengenali kemampuannya untuk memahami anomali spasial dan memberinya keterampilan tersebut. Seperti kesadaran spasial, Shadow Blending adalah skill milik sistem, jadi, persyaratannya sudah ditentukan sebelumnya. Mengingat Izroth telah bergerak diam-diam di sekitar Vostrachane menggunakan bayangan sebagai penyamarannya tanpa terdeteksi, sistem mungkin menganggap tindakannya persis sama seperti seseorang yang menggunakan skill Shadow Blending. Izroth mengakses antarmuka sistemnya untuk memeriksa keterampilan baru di gudang senjatanya. Waktu sistemnya tidak bisa lebih sempurna lagi. Izroth punya beberapa poin keterampilan yang terbengkalai dan berdebu, jadi dia memutuskan untuk menempatkan 2 poin keterampilan ke Shadow Blending untuk memaksimalkannya. Nama keterampilan, pencampuran bayangan. Tingkat keterampilan, sepertiga tanda hubung lebih besar dari maksimal. Peringkat keterampilan, B. Persyaratan, 750 kelincahan. Biaya, 225 mana. Aktif, selama 1 menit tanda hubung lebih besar dari 5 menit, pengguna akan memasuki mode stealth setiap kali mereka bergerak ke dalam bayangan dan kehadiran mereka berkurang drastis. Meninggalkan area bayangan, menerima kerusakan, atau menyerang akan langsung mematahkan mode stealth pengguna dan mengungkapkan keberadaan mereka. Waktu pendinginan, 30 menit tanda hubung lebih besar dari 15 menit. Deskripsi, menyatulah dengan bayangan. Hati-hati melangkah. 514 ke jantung Vostrachane, masalah yang mengintai. Izroth mengaktifkan Shadow Blending di balik bayang-bayang saat ia memasuki mode siluman. Untungnya, Skounai membangun kastil untuk menghalangi cahaya alami di siang hari, sehingga strukturnya memiliki banyak area bayangan yang pekat. Sesaat kemudian, Izroth bergerak mendekati target pertamanya tanpa terdeteksi. Ia saat ini berada di tengah sepasang pilar besar yang menjulang hingga ke puncak kastil. Izroth tidak memilih sudut bangunan ini secara acak. Di titik inilah Izroth bisa maju dengan mulus, setidaknya, sedikit. Di bagian belakang ruangan terdapat pintu logam tebal dengan ukiran simbol-simbol sihir di permukaannya. Tepat di sebelah pintu logam tersebut, berdiri 2 Skounai elit yang dilengkapi zirah berlapis gelap. Selain itu, ada 3 Skounai yang mengikuti rute penjagaan ketat. Izroth mengamati pintu masuk beberapa kali dan menyadari bahwa hanya ada 2 cara untuk masuk ke ruangan itu. Pertama, melalui pintu besi, dan kedua, melalui lorong tersembunyi yang berasal dari lantai atas. Lorong kedua tampaknya mengarah langsung ke ruangan yang ingin diakses Izroth. Ia tak akan bisa menemukan lokasinya dengan indera penglihatan energinya jika bukan karena jejak mana samar yang mengalir melaluinya dan mengungkap hubungan antara kedua area tersebut. Aneh, daerah itu sama sekali tidak dijaga. Mungkinkah bahkan penjaga Skounai pun tidak tahu pintu masuk rahasia itu? Bukan hal yang aneh bagi kastil seperti ini untuk memiliki rute tersembunyi ke lokasi-lokasi penting. Rute-rute ini biasanya hanya dapat diakses oleh orang-orang berpangkat tinggi dan digunakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Izroth tidak akan terkejut jika hanya Earl seperti Salokin dan Esiri yang mengetahui keberadaannya. Namun, mengetahui keberadaan lorong itu dan cara mencapainya adalah 2 hal yang berbeda. Bukan hanya lorong itu terletak 1 lantai di atas, tetapi juga tidak ada tangga atau semacamnya untuk mencapai lantai itu. Selain itu, bagian antara lantai bawah dan lantai atas adalah satu-satunya tempat yang sepenuhnya diterangi cahaya bulan di seluruh kastil. Begitu Izroth mencoba naik, keberadaannya akan terdeteksi. Namun, terlepas dari berbagai kesulitan, Izroth tahu bahwa bukan tidak mungkin mencapai lantai teratas tanpa diketahui. Ada celah kecil di antara jalur penjagaan Skounai. Selama ia menghitung waktunya dengan tepat dan menunggu Skounai terakhir di jalur penjagaan bergerak ke titik terjauh mereka, Izroth yakin ia bisa mencapai lantai teratas dalam jangka waktu yang ditentukan.
Izroth menunggu dengan sabar sementara ketiga Skounai mengikuti rute penjagaan mereka dengan sempurna. Kemudian, begitu penjaga ketiga bergerak ke titik terjauh, Izroth langsung bertindak. Dia memulai dengan melancarkan light feather footwork-nya untuk mendapatkan peningkatan kecepatan gerak yang singkat. Hal ini menyebabkan kecepatan gerak Izroth melonjak 250% selama 2 detik. Mengetuk. Izroth mengetukkan kakinya pelan ke lantai saat ia melesat cepat ke udara dengan kecepatan penuh, menggunakan sky steps untuk menendang udara itu sendiri. Ketuk, ketuk, ketuk. Saat mendekati peron di lantai atas, Izroth memutar tubuhnya dan sedikit menggores kakinya ke salah satu pilar untuk mengurangi momentumnya. Ia mengulangi proses ini 3 kali, melesat maju mundur di antara kedua pilar. Dalam sekejap, tepat saat Izroth mencapai lantai atas, penjaga Skounai terakhir berbalik dan melihat ke atas. Setelah 3 detik berlalu, penjaga itu melanjutkan perjalanan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lantai atas jauh lebih sempit daripada lantai bawah. Ada keanggunan tertentu di sana, yang tidak biasa bagi suku Skounai berdasarkan apa yang telah disaksikan Izroth sejauh ini. Seharusnya di sekitar sini, Izroth menggosokkan tangannya ke salah satu dinding di dekatnya beberapa kali sebelum menemukan sebuah balok tersembunyi. Ketika ia menekannya, balok itu terbenam ke dalam dinding dan memperlihatkan sebuah tangga panjang yang berputar ke bawah. Namun, ketika lorong itu tersingkap, Izroth menyipitkan matanya. Energinya terlalu tipis untuk melihat detail penting apapun dari jauh, bahkan dengan indera penglihatan energinya. Akan tetapi, energi jahat yang menyelimuti dirinya saat pintu masuk tersembunyi itu terbuka, bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan oleh Izroth. Mengapa energi jahat itu keluar dari dasar tangga ini? Karena Malentansium bersekutu dengan Tempest, Izroth merasa hanya masalah waktu sebelum Sadahi bergabung dalam pertempuran. Masalahnya, energi jahat yang Izroth rasakan di dasar tangga spiral itu bukan milik Sadahi. Netherworld, energi ini sama beratnya, tidak, mungkin bahkan lebih berat daripada utusan Netherworld, yang memberikan kutukan kepadaku. Izroth mengerutkan kening. Mungkinkah Malentansium memiliki hubungan dengan Netherworld? Atau lebih buruk lagi, apakah Sadahi dan Netherworld bekerja sama di balik layar? Jika demikian, maka ini adalah berita buruk bagi Amaharpe dan sekutunya. Saya kira hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Tanpa menunda lagi, Izroth melangkah ke tangga spiral dan mulai turun ke dalam kegelapan. Sementara itu, di suatu tempat di kota Vostrachane, urat-urat nadi terlihat berdenyut di dahi Salokin. Ia sudah mencari ke seluruh kota 3 kali, tetapi tetap tidak menemukan bocah manusia itu. Dia tidak mungkin kabur secepat itu. Di mana bocah manusia itu bersembunyi? Kalau aku menemukannya, akan kucabik-cabik dia. Geram Salokin. Sejak ia dibutakan oleh Izroth hingga ia memberi perintah untuk mengunci kota, waktu tempuhnya tak lebih dari 5 detik. Salokin tak percaya bocah manusia itu mampu kabur dari Vostrachane dalam waktu sesingkat itu. Soal manusia yang bunuh diri demi melarikan diri, Salokin tahu itu mustahil. Kalau begitu, bulan darah pasti sudah menunjukkan dirinya karena tak bisa dibendung oleh orang mati. Esiri dengan hati-hati mendekati Salokin yang sedang kesal. Ia tak ingin mengambil risiko mendorong Salokin hingga batas kesabarannya dalam kondisi seperti ini. Earl Salokin, bukankah mungkin manusia itu berhasil melarikan diri? Mungkin kita harus mengirim beberapa pemburu untuk menyisir daerah sekitarnya. Sekalipun dia lolos dari Vostrachane, tidak akan mudah baginya untuk melewati pertahanan perbatasan tanpa diketahui, komentar Esiri. Meskipun ia menyesali kepergian Izroth dari Vostrachane, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan. Kau pikir aku bodoh? Aku sudah memperingatkan pasukan perbatasan untuk berjaga-jaga. Daripada membuang-buang waktu, sebaiknya kau. Salokin hendak meledak di Esiri ketika tiba-tiba ia mendengar suara dingin memasuki telinganya. Obrolanmu sungguh menarik, Earl Salokin. Mendengar kata-kata itu dan menyadari kehadiran yang muncul entah dari mana di belakangnya, jantung Salokin berdebar kencang. Salokin perlahan menoleh dan berhadapan dengan sosok berkerudung yang tingginya setengah meter lebih tinggi darinya. Namun, bahkan tudung itu pun tak mampu menyembunyikan mata birunya yang dalam dan berkilau. Kami menyambutmu, Tuan Malam yang terhormat. Seru Salokin dan Esiri hampir serempak sambil berlutut dan membenturkan kepala ke tanah. Kedua Skounai itu tampak gemetar seolah takut menatap langsung orang di hadapan mereka. Salokin ingin mengutuk nasib buruknya yang tak kunjung usai. Ia tak pernah menyangka akan ada hari di mana ia berharap seorang inkuisitor penumbra datang berkunjung.
Kenapa? Kenapa harus orang ini? Suku Skounae di sekitar mengikuti jejak para Earl dan berlutut. Ada rasa takut alami terhadap orang itu yang tertanam di lubuk hati terdalam mereka. Orang ini bukanlah seorang markis atau bahkan seorang duke penumbra, mereka adalah seorang Night Lord Antumbra. Nama NPC, Antumbra of Decay, Night Lord Zarolas. Tingkat NPC, Antumbra hanya beranggotakan 4 orang, namun, mereka semua adalah kekuatan dahsyat dari ras Skounae. Kekuatan mereka setara dengan 2 panglima perang Brigade Perang Amaharpe, dan kemurnian garis keturunan mereka tak tertandingi di antara ras Skounae lainnya. Keberadaan mereka hanya kalah dari Night King sendiri. Tapi, kenapa Night Lord muncul di Vostrachane? 515 bulan darah dan manifestasi kejahatan mutlak. Sementara itu, tanpa menyadari kedatangan Night Lord di Vostrachane, Izroth menuruni anak tangga terakhir tangga spiral. Ia segera menyadari semakin jauh ia menjauh dari anak tangga teratas, semakin pekat aura busuknya. Ketika ia mencapai anak tangga paling bawah, ada miasma berwarna ungu kehitaman yang menyelimuti ruangan. Miasma inilah sumber energi jahat yang dirasakan Izroth. Izroth disambut oleh sebuah pintu kayu sederhana. Pintu itu tampak seperti bisa ditendang pelan, dan akan terlepas dari engselnya yang berkarat. Berbeda dengan pintu logam di pintu masuk, pintu ini tidak mengandung sihir. Hanya pintu kayu biasa. Namun, indera penglihatan energi saya tidak mampu membedakan apa yang ada di baliknya. Belum lagi. Indera jiwa Izroth mulai menggila. Terakhir kali indera jiwanya memperingatkannya akan bahaya sebesar ini adalah ketika ia berhadapan langsung dengan tangan utusan Netherworld. Hanya saja kali ini, Izroth tidak memiliki buff kekuatan suci yang dianugerahkan Trerestia untuk membantunya. Jika apa yang ada di balik pintu ini menyebabkan indera jiwaku bereaksi dengan cara yang tak menentu, sebaiknya aku mengambil beberapa tindakan pencegahan sebelum masuk. Aku ingin menunggu sampai aku aman di luar wilayah Malentansium sebelum menggunakannya, tetapi tempat ini harus kugunakan. Izroth mengakses inventarisnya, dan beberapa detik kemudian, gelombang energi sihir dan mana yang terkonsentrasi tinggi muncul, sebuah benda melayang. Itu adalah bulan darah yang dipinjam Izroth dari ritus Raja Malam di dalam gua Netherly Unlit. Namun, atribut fisiknya berbeda dari keadaan sebelumnya. Tidak ada prasasti sihir atau warna merah darah yang terlihat. Sebaliknya, benda itu menyerupai batu hitam raksasa yang telah kehilangan kemegahan aslinya. Akan tetapi, hanya karena kecemerlangan bulan darah telah menghilang tidak berarti ia menjadi lebih lemah. Ini di luar perkiraanku. Earl itu pasti sudah gila setelah membiarkan ini lepas begitu saja. Nama, bulan darah, benda ajaib. Pangkat, SS. Daya tahan, tak terhingga tidak bisa dihancurkan. Status, tidak aktif. Kekuatan mana, 10.000. Asupan kekuatan mana, tidak aktif. Kegunaan, saat aktif, item ini memiliki kemampuan untuk menyerap mana dari lingkungannya dan menghasilkan magic core-nya sendiri. Untuk mengaktifkan item ini, minimal diperlukan 200 mana force dan memberikan efek berikut. Menghasilkan X1 dari Magic Core, yang tercantum di bawah ini. Magic Core pertama akan langsung terbentuk. Pengguna dapat mengatur item ini ke mode isi ulang. Inti ajaib bayi. Biaya, 200 mana force per Magic Core. Waktu pengisian ulang, 1 jam. Inti sihir tingkat lanjut. Biaya, 1000 kekuatan mana per inti sihir. Waktu pengisian ulang, 24 jam. Inti sihir bermutu tinggi. Biaya, 3.500 kekuatan mana per inti sihir. Waktu isi ulang, 3 hari. Inti sihir luar biasa. Biaya, 10.000 kekuatan mana per inti sihir. Waktu isi ulang, 1 minggu. Jantung ajaib. Biaya, 15 juta kekuatan mana per inti sihir. Waktu isi ulang, 1 tahun. Mode isi ulang, jika kekuatan mana tersedia dalam jumlah yang cukup. Item ini akan secara otomatis menghasilkan inti sihir, baru pilihan pengguna setelah waktu isi ulang berakhir. Pengguna juga dapat membuat daftar pesanan agar item ini menghasilkan inti sihir tertentu pada interval yang ditentukan. Waktu isi ulang dapat diabaikan, tetapi biaya kekuatan mana untuk menghasilkan inti sihir yang dipilih akan meningkat sebesar 100%. Catatan khusus, benda ini tidak cocok untuk diberikan kepada orang yang sudah meninggal dan akan jatuh saat penggunanya meninggal. Blood Moon bukanlah item sihir peringkat S, melainkan peringkat SS. Meskipun hanya 1 peringkat lebih tinggi, perbedaannya sangat besar. Bukan hanya itu, item sihir ini juga merupakan item sihir produksi yang langka.
Selama asupan mana Blood Moon dapat mengimbangi konsumsi mananya setelah penggunaan yang lama, Izroth akan memiliki persediaan inti sihir yang hampir tak terbatas. Hal-hal yang bisa ia capai dengan Blood Moon akan membuat sebagian besar pemain ngiler hanya dengan memikirkannya. Namun, Izroth sedikit kecewa dengan satu hal. Sayang sekali tidak ada jumlah mana force yang cukup untuk menciptakan Heart of Magic. Izroth menduga Ritus Raja Malam membutuhkan jantung sihir agar berfungsi dengan baik. Ia yakin pengisiannya sudah selesai, jadi mengapa hanya ada 10.000 mana force, bukan 15 juta. Izroth berspekulasi bahwa 10.000 mana force berasal langsung dari Salokin dan Esiri. Sisanya, yang seharusnya membentuk jantung sihir, ditarik oleh sumber kekuatan luar. Kekuatan luar ini kemungkinan besar adalah kolam bulan tempat bulan darah tenggelam dan berasal dari Night King sendiri. Tentu saja, Izroth tidak punya bukti kuat, jadi semua itu hanya spekulasi belaka. Untungnya, keberuntungannya tidak sepenuhnya buruk. Ada banyak kekuatan mana di dalam bulan darah untuk menghasilkan inti sihir lain yang tersedia. Izroth mengangkat telapak tangannya saat dua cincin perlahan muncul dari kulitnya, satu dari jari di masing-masing tangan. Cincin-cincin ini adalah tubuh utama Twin Lasting Epoch Sentinels. Daya tahannya yang rendah memang mengkhawatirkan, jadi saya harap saya tidak perlu menggunakannya. Tapi, saya mungkin tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Izroth menyentuh bulan darah yang melayang saat simbol-simbol sihir di permukaannya menyala. Dengan satu pikiran, benda sihir itu memasuki status aktifnya. Nama, bulan darah, benda ajaib. Pangkat, SS. Daya tahan, tak terhingga tidak bisa dihancurkan. Status, tidak aktif tanda hubung lebih besar dari aktif. Kekuatan mana, 10.000. Asupan kekuatan mana, tidak aktif tanda hubung lebih besar dari plus 0,02 per detik, sangat rendah. Setelah merenung sejenak, Izroth memutuskan untuk menggunakan 1000 mana force untuk membuat inti sihir tingkat lanjut. Karena Twin Lasting Epoch Sentinels sudah hampir habis dan hanya bisa digunakan sekali saja, Izroth merasa akan sia-sia menggunakan inti sihir tingkat tinggi untuk memulihkan energinya. Menarik, ini benda ajaib pertama yang kulihat dengan antarmuka yang mudah diakses. Setelah Blood Moon berjalan, jendela antarmukanya muncul di hadapan Izroth. Terdapat beberapa pengaturan untuk mengatur waktu pengisian ulang, bagan detail penggunaan mana force, dan beberapa fitur tambahan. Namun, Izroth mengesampingkan hal ini karena fokusnya saat ini adalah memproduksi inti sihir. Izroth segera menemukan perintah bagi Blood Moon untuk membuat inti sihir secara manual. Peringatan sistem, Anda akan membuat X1 inti sihir tingkat lanjut dengan biaya 1000 mana. Apakah Anda ingin melanjutkan? Izroth menerimanya tanpa ragu. Setelah itu, bulan darah bergetar pelan sambil memancarkan cahaya merah redup. Di dasar benda ajaib itu, sebuah lubang kecil seukuran kepalan tangan terbentuk, dan sebuah benda bulat sempurna terbang keluar dan melayang di depan bulan darah. Bola ini berukuran sedang dan mudah digenggam. Bagian luarnya seperti kaca, dan di dalamnya, energi oranye pekat yang kaya mana berputar bebas. Benda ini adalah inti sihir tingkat lanjut. Izroth meraih inti sihir tingkat lanjut dan menggenggamnya erat-erat. Dalam sekejap mata, inti sihir itu mulai menyusut hingga lenyap tak berbekas. Begitu saja, inti sihir itu telah sepenuhnya terserap ke dalam Twin Lasting Epoch Sentinel miliknya. Ketika Izroth memeriksa status energi Twin Lasting Epoch Sentinels, energinya telah meningkat dari 0% menjadi 35%. Seperti yang diantisipasi Izroth, satu inti sihir lanjutan hanya cukup untuk satu kali penggunaan benda sihir tersebut. Izroth mengembalikan Blood Moon ke inventarisnya karena benda itu kembali tidak aktif. Dengan begitu, persiapannya pun selesai. Sekarang, mari kita lihat siapa dirimu. Izroth mendorong pintu kayu sambil tetap berjaga. Wuss, imun. Peringatan sistem, Anda sedang ditekan oleh tingkat energi yang kuat. Peringatan sistem, memeriksa kekuatan kemauan. Peringatan sistem, Anda melawan kekuatan penindasan. Imun, kekebalan. Banjir miasma yang dahsyat menyambut Izroth seolah ingin melahapnya. Namun, apapun tujuannya, Izroth tampaknya kebal terhadap efeknya. Awalnya, ruangan di balik pintu kayu itu gelap gulita. Namun, setelah miasma pekat itu keluar, semburat merah samar menerangi ruangan itu. Mata Izroth langsung tertuju pada patung tinggi makhluk tak dikenal yang berdiri sekitar 10 meter di tengah ruangan. Patung inilah yang menjadi sumber aura menyeramkan itu. Apa benda ini? Izroth melangkah masuk ke ruangan yang dipenuhi keheningan mematikan.
Lalu, mengetuk, kriik, mata patung itu perlahan terbuka. Dalam tatapannya, manifestasi kejahatan yang absolut. 516 cobaan Arcogis, alam rahasia. Pintu masuk yang dilalui Izroth menghilang dan digantikan oleh dinding beton. Oh, apakah dia mencoba menjebakku di sini? Peringatan sistem, Anda telah memasuki area tersembunyi, Arcogis Ordeal. Patung makhluk tak dikenal itu memiliki 6 lengan dan 5 mata. 4 dari 5 matanya tertutup, dan 1 terletak di tengah dahinya. Mata inilah yang tampaknya sedang mengamati Izroth. Makhluk ini bukan milik ras Kounai. Dan, karena sekarang aku sudah sedekat ini dengannya, meskipun rasanya mirip dengan energi Netherworld yang pernah kutemui sebelumnya, ada sesuatu yang baru tentangnya. Lebih penting lagi, indera penglihatan energiku tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan apapun darinya. Tapi, kenapa rasanya seperti hidup? Izroth mendekati patung itu dan mengitarinya sepenuhnya untuk mengamati setiap sisinya. Kemanapun ia bergerak, mata patung itu mengikutinya. Namun, selain matanya, patung itu tidak beranjak dari posisinya. Ketika Izroth mencapai sisi berlawanan dari patung itu, ia menemukan sebuah piring perak dengan kata-kata tercetak di permukaannya. Ini, peringatan sistem, Anda telah menemukan pesan Arcogis. Hidup itu tidak adil, setujukah Anda? Kesederhanaan selalu hadir, tenggelam dalam keputusasaan dan kesendirian. Ia menolak Anda, menolak memberi Anda hak untuk tenggelam dalam kesenangan Anda sendiri. Berjuanglah, jangan berjuang, ia pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan Anda ke permukaan tempat ketidaktahuan menanti. Namun, dengan keputusasaan dan kesendirian, ia membiarkan Anda terjerumus ke jurang tak berujung. Betapa tidak adilnya hidup bagi semua orang. Tetapi, jika hidup tidak adil bagi semua orang, pada akhirnya, bukankah itu membuatnya adil? Harga keabadian adalah kewarasan seseorang, dan akhirnya, kemanusiaannya. Kematian hanyalah penyertaan delusi dalam ilusi yang tetap menjadi penghalang. Kepada jiwa masa depan yang membaca teks ini, saya meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Namun, pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang tepat. Namun, Anda harus memilih dengan benar. Mana yang adil? Akankah Anda menjawab hidup, atau kematian? Pilihlah, putra pertama siang dan malam, Arcogis. Arcogis. Izroth tidak familiar dengan nama itu, namun, teks itu sendiri menunjukkan dengan gamblang bagaimana Arcogis dulu, atau mungkin, masih. Ia yakin Arcogis adalah seseorang yang telah tercerahkan, bisa dibilang begitu. Ada juga kemungkinan bahwa mereka telah membuat pilihan dan akhirnya menyesalinya di kemudian hari. Kenapa ruangan ini dijaga ketat sekali? Bahkan ada pintu masuk rahasia. Mungkinkah Arcogis ini atau patungnya begitu penting bagi suku Kounai? Tiba-tiba, pemeriksaan tekad yang terus-menerus dilakukan sejak Izroth melangkahkan kakinya ke dalam ruangan itu terhenti tiba-tiba. Di saat yang sama, mata pada patung yang sedang mengamati Izroth dengan saksama perlahan menutup. Peringatan sistem, Anda telah berhasil menahan mata Arcogis. Peringatan sistem, Anda telah memenuhi persyaratan Arcogis Ordeal. Peringatan sistem, Anda telah menemukan alam rahasia. Peringatan sistem, Anda telah menerima X1, Realm Fragment 4. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh hak untuk memasuki alam rahasia, mimpi Arcogis. Alam rahasia, sungguh, perjalanannya ke Foxtrachane tidak sia-sia. Izroth segera membuka inventarisnya dan mengeluarkan sebuah benda berbentuk icosahedron hitam metalik. Di tengahnya terdapat cahaya perak redup yang berdenyut seperti detak jantung. Nama, fragmen alam keempat. Alam, mimpi Arcogis. Kesulitan, fragmen terletak, 4/6. Status alam, tertutup. Penggunaan, setelah ke-6 fragmen ditemukan, lokasi, alam rahasia, mimpi Arcogis, akan terungkap. Namun, alam rahasia hanya dapat dibuka ketika ke-6 fragmen dikumpulkan di titik akses. Mereka yang tidak memiliki fragmen alam, untuk alam tersebut tidak dapat masuk. Catatan khusus, item ini memiliki peluang 100% untuk dijatuhkan saat mati. Lokasi pemilik item ini akan terus terungkap kepada orang lain yang memegang Realm Fragment, untuk Secret Realm, Arcogis Dream. Setelah ke-6 fragmen ditemukan, pemilik item ini tidak dapat dilindungi oleh zona aman. Ini pertama kalinya Izroth menemukan fragmen alam di alam rahasia. Ia pernah membaca tentang alam rahasia, namun, segala sesuatu tentangnya masih diselimuti misteri. Meskipun pemahaman Izroth saat ini tentang alam rahasia terbatas,
Informasi paling berguna yang ia baca tentang keberadaan mereka adalah sebelum rilis resmi RML. Atau, lebih tepatnya, pemilik asli tubuhnya membacanya. Namun, karena jiwa mereka telah menyatu, ingatan ini secara alami diingat oleh Izroth seolah-olah itu miliknya sendiri. Menurut para penguji beta, alam rahasia mirip seperti penjara bawah tanah atau penyerbuan, namun, jenis monster yang dihadapinya sama sekali berbeda. Salah satunya, tidak ada fitur respawn. Artinya, begitu seseorang mati di alam rahasia, mereka akan otomatis terlontar keluar. Tidak hanya itu, mereka juga akan menerima penalti kegagalan yang berat, tergantung pada tingkat kesulitan alam rahasia. Bahkan kembali ke level 1 pun bukan hal yang mustahil. Dalam beta tertutup, para penguji beta hanya mencoba 2 alam rahasia. Satu alam rahasia diberi peringkat 2 bintang, dan yang lainnya diberi peringkat 4 bintang. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi tingkat kesulitan alam rahasia, tetapi salah satu penguji beta yang mencoba alam rahasia bintang 2 saat itu menulis dalam sebuah panduan, jika kamu berkesempatan memasuki alam rahasia, kamu hanya perlu mengingat satu hal. Semua yang telah kamu peroleh hingga saat itu tidak ada artinya, sama sekali tidak berguna. Sedangkan untuk alam rahasia bintang 4, belum ada informasi yang tersedia. Satu-satunya hal yang diketahui pasti adalah bahwa kelompok penguji beta yang memasukinya telah musnah dalam waktu kurang dari 1 menit. Sesuatu yang bahkan para penguji beta pun hanya sedikit mengetahuinya, hadiahnya tidak boleh sederhana. Beberapa detik setelah Izroth mengeluarkan fragmen alam dari inventarisnya dan memeriksanya, sebuah peta mini terbuka di hadapannya. Peta ini tidak memiliki penanda wilayah tertentu dan tampak seperti layar biasa. Di peta terdapat 3 titik hijau dan 1 titik biru. Titik-titik hijau tersebut mewakili pemegang fragmen alam lainnya, sementara titik biru menandai posisi Izroth saat ini. Setiap titik memiliki serangkaian koordinat yang melayang di atasnya dan mengikuti pergerakan titik tersebut. Mereka tersebar cukup jauh. Meskipun kurasa tidak ada yang bisa dilakukan sampai semua serpihannya terkumpul. Izroth mengembalikan fragmen alam ke inventarisnya saat peta mini menghilang. Karena masih ada 2 fragmen yang harus ditemukan, ia tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, meskipun ia mendapatkan beberapa keuntungan luar biasa dengan datang ke Vostrachane, ia masih punya janji yang harus ditepati. Teriak, teriak, teriak. Tiba-tiba, rona merah cahaya di dalam ruangan berubah menjadi biru ketika suara jeritan memekakkan telinga bergema berulang kali. Pikiran pertama Izroth adalah alarmnya entah bagaimana berbunyi. Namun, belum sampai setengah waktu berlalu, indera jiwanya mulai tak terkendali. Klak, klik, kerik, pintu logam besar itu mulai terbuka, dan saat itu juga, gelombang energi yang familiar menyapu ruangan itu. Wuss, Izroth bergerak ke sudut ruangan yang terdapat bayangan saat skill shadow blending-nya aktif dan menyembunyikan keberadaannya. Ia hanya punya waktu kurang dari 1 menit tersisa untuk skill itu dan, jika memungkinkan, ia tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu saat ini. Namun, melihat reaksi indera jiwanya, Izroth tahu, siapapun yang melewati pintu itu, dia tidak punya pilihan selain menghadapi mereka dan berusaha keluar. Api ini, itu mereka. Indera penglihatan energi Izroth aktif saat ia menyadari 2 api yang pernah ia temui sebelumnya. Salah satu api itu milik Earl Salokin, dan yang di sebelahnya jelas milik Earl Esiri. Namun, itu aneh. Memang, keduanya adalah individu yang mengancam, tetapi bahkan ketika mereka berdua bersikap bermusuhan terhadapnya di dekat perbatasan Amaharpe dan Malentansium, indera jiwanya tidak pernah memberikan peringatan yang begitu mengganggu. Lalu, apa yang? Apakah kau menikmatinya? Sebuah suara terdengar dari atas Izroth. Melayang terbalik tepat di atas kepalanya tidak lain adalah Antumbran Night Lord, Zarolas. Petik 1 tanda tanya tanda seru petik 1. Oh, bereaksi langsung tanpa membeku ketakutan di hadapan kehadiran penguasa ini, persis seperti yang dikatakan Salokin. Sungguh manusia yang menarik, ujar Zarolas sambil menyaksikan siluet Izroth yang berkedip-kedip perlahan menghilang. Ia lalu menegakkan tubuhnya dengan kaki menyentuh tanah dan melanjutkan, baiklah. Mari kita lihat apakah kau layak mendapatkan perhatian tuan ini. Seberkas energi hitam muncul di ujung jari telunjuk Zarolas. Dengan jentikan ringan, gumpalan hitam ini melesat dari ujung jarinya dan bergerak dengan kecepatan mengerikan, melesat keluar dari cobaan Arkogis. 517 pengejaran mematikan. Aku tidak bisa merasakannya. Apakah itu kekuatan seorang inkuisitor penumbra? Untuk sepenuhnya menghindari deteksiku, aku meremehkan mereka yang ada di lingkaran penumbra.
Dengan memanfaatkan Enhanced Instantaneous Movement, Light Feather Footwork, dan Flickering Steps, Izroth lolos dari cobaan Arcogis. Ia berhasil keluar dari kastil utama, namun, rasa bahaya belum pudar. Ketika suara itu terdengar di telinga Izroth, ia langsung kabur tanpa ragu. Mendekat sedekat itu sambil menghindari jangkauan persepsinya. Izroth bukan orang bodoh. Ia mengerti bahwa celah antara kekuatannya saat ini dan kekuatan Inkuisitor Penumbra bukanlah sesuatu yang bisa dijembatani dengan beberapa keahlian. Belum lagi, Salokin dan Esiri, serta para Skounai lainnya, tak bisa diabaikan. Aneh, tidak ada seorang pun yang mengikutiku. Izroth yakin dengan kecepatannya, namun, ia hanya berhasil lolos dengan mulus dari Salokin dan Esiri terakhir kali karena unsur kejutan. Namun, fakta bahwa tidak ada yang membuntutinya terasa aneh. Izroth menggunakan energi Vision Sense-nya untuk memindai area sekitar 100 meter. Ia memastikan untuk mengaktifkannya hanya sebentar untuk menyimpan esensnya. Ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Kalau begini terus, ia akan menyusulku dalam waktu kurang dari 15 detik. Tapi, masalah terbesarnya adalah esensiku. Aku punya sekitar 300 poin tersisa, jadi aku tidak boleh terlalu boros. Lagi pula, jika aku mengalami kelemahan jiwa di tempat ini, peluangku untuk bertahan hidup akan turun drastis. Izroth tidak yakin apa yang mengejarnya, tetapi ia menyadari bahwa itu bukan manusia. Melainkan, itu adalah fenomena aneh, tidak seperti apapun yang pernah ia saksikan dengan indera penglihatan energinya. Kemanapun benda itu lewat, semuanya berubah menjadi kegelapan dan terhalang. Seolah-olah indera penglihatan energinya sedang disesatkan. Izroth mengubah arahnya beberapa kali, tetapi perasaan bahaya tetap menghantuinya. Ketika ia melirik ke belakang, Izroth melihat gumpalan hitam. Gumpalan hitam ini melewati salah satu Hunter Skounai dan sedikit menyerempet lengan mereka. Ah, apa ini? Aku tidak mengerti. Ah, berawal dari luka kecil di lengan mereka, daging, darah, dan seluruh tubuh Hunter Skounai mulai hancur berkeping-keping, hanya menyisakan tulang. Dalam waktu kurang dari 2 detik, satu-satunya yang tersisa dari Hunter Skounai hanyalah kerangka tak bernyawa. Namun, kerangka itu pun segera berubah menjadi debu yang tertiup angin. Ini bukan kejadian sekali saja. Gumpalan hitam itu tidak memisahkan sekutu dari musuh. Jika ada yang menghalangi jalannya, ia akan terus maju tanpa henti, membawa kematian dan kehancuran bagi mereka yang ditemuinya. Rasanya tidak akan berakhir sampai ia bertemu dengan target yang dituju. Kalau begitu, aku harus menyambutnya dengan baik. Izroth tiba-tiba mengubah arahnya sekali lagi. Kali ini ia menuju ke daerah Vostrachane yang terletak di sudut paling atas kota. Saat Izroth pertama kali menyapu Vostrachane dengan energi Vision Sense-nya, ada 2 area yang tak bisa ditembus kekuatannya. Salah satunya adalah Arcogis Ordeal yang baru saja ia tinggalkan beberapa saat yang lalu. Sedangkan untuk yang kedua, jika ia benar, seharusnya itulah yang awalnya ia cari di Vostrachane. Wuss! Gumpalan hitam itu melesat seolah memiliki pikirannya sendiri dan merasakan perubahan arah Izroth yang tiba-tiba. Dengan Flickering Steps dan bonus kecepatan gerak pasifnya, kelincahan Izroth mencapai lebih dari 10.000 poin. Meskipun demikian, gumpalan hitam itu kini tampak setidaknya 3 kali lebih cepat. Saat gumpalan hitam itu dengan cepat mempersempit jarak, elemen petir ungu dapat terlihat menyelimuti Izroth. Petir mulai menyambar tubuh Izroth, membentuk mantel ungu yang longgar dan pekat. Mantel itu tampak rusak dan robek, terbentuk sepenuhnya dari elemen petir yang menyelimuti Izroth dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tak lama kemudian, sebuah tudung terbentuk dan menutupi seluruh wajah Izroth, hanya menyisakan aura ungu di tempat matanya seharusnya berada. Keadaan kedua, jubah surgawi. Mantel penuh. Sosok Izroth mulai melengkung dan membengkok dengan cara yang luar biasa saat cahaya ungu menyambar, dan dia tidak dapat ditemukan lagi. Krurkle, BOOOM. Tempat Izroth berada bergetar hebat ketika sebuah ledakan dahsyat menggelegar dan menghancurkan bumi di sekitarnya. Dalam sekejap mata, Izroth telah tiba sekitar 100 meter dari lokasi sebelumnya dengan melancarkan gerakan petir terkompresi. Gumpalan hitam itu masih membuntutinya, namun, Izroth berhasil memperlebar jarak secara signifikan hanya dalam 1 langkah. Meskipun segera setelah menggunakan Compressed Lightning Movement, Izroth merasa seolah-olah seluruh otot di tubuhnya terkoyak akibat tekanan yang ditimbulkan oleh skill tersebut. Selain pengurangan HP sebesar 7% per detik yang dihasilkan oleh Compressed Lightning Movement, Izroth juga kehilangan 15% tambahan dari burst movement itu sendiri. Sudah kuduga,
Menggunakan compressed lightning movement dengan flickering steps aktif masih terlalu berat untuk tubuhku saat ini. Setelah satu ledakan saja, efek sampingnya sudah mulai terasa. Tapi, aku harus mencapai titik itu bagaimanapun caranya. Izrod dengan cepat mengamati lingkungan barunya saat matanya terkunci pada seorang pemburu Skounae di jalannya. Nama NPC, Hunter Skounae, normal. Tingkat NPC, 38. HP NPC, 42.329 100%. Izrod kemudian mengaktifkan efek bernama Live Reaping yang terhubung ke salah satu aksesorinya, Ring of the Exiled One. Untungnya, masih ada beberapa menit tersisa hingga tumpukan Soul Steel-nya di-reset, dan tumpukan yang ia terima di medan perang belum hilang. Ini memberi Izrod tambahan 100% lifesteal, sehingga totalnya menjadi 106%. Wuss! Tanpa henti, Izrod menghunus pedang badainya dan mengayunkannya melewati leher Skounae si pemburu. Meskipun tampak seperti ia menyerang sekali, nyatanya, pedang Izrod melancarkan 3 serangan cepat dalam waktu sesingkat itu, 1 di lehernya dan 2 lagi di atas kepala Skounae. Serangan kritis, minus 7.202, plus 7.634. Serangan kritis, minus 7.202, plus 7.634. Serangan kritis, minus 31.808, plus 33.716. Dua serangan pertama Izrod hanyalah serangan biasa dari pedangnya. Sedangkan untuk serangan terakhir, ia menggunakan pedang pertama yang menghancurkan, kehancuran untuk menghabisi Skounae. Lalu, tepat setelah Skounae itu dilenyapkan, Izrod menggunakan gerakan petir terkompresi untuk maju 100 meter lagi, akhirnya mencapai tujuan yang ditujunya. Itu adalah bangunan kecil yang tidak mencolok yang gagal menarik perhatian, namun, jika kecurigaan Izrod benar, tempat ini adalah area paling penting di seluruh Vostrachane. Sekilas, bangunan itu tampak terbengkalai. Namun, karena ia telah memeriksa area ini dengan indera penglihatan energinya jauh sebelumnya, Izrod tahu bahwa itu jauh dari dugaannya. Totalnya, ada lebih dari 30 Skounae yang bersembunyi diam-diam di balik bayangan dan bertindak sebagai penjaga bangunan ini. Wuss, apa? Salah satu Skounae merasakan angin berhembus melewati mereka. Ia melihat mantel hitam berkibar di depan matanya sementara segala sesuatu di sekitarnya terdiam. Wuss, tepuk tangan. Suara dan kekuatan itu akhirnya menyusul gerakan Izrod saat angin kencang berputar di sekelilingnya dan suara gemuruh guntur terdengar di sekitarnya. Hal ini mengejutkan para Skounae dan bahkan membuat beberapa dari mereka yang paling dekat dengan Izrod terjatuh karena tekanan angin. Sus. Di tengah kekacauan itu, Izrod menyingkirkan kedua Skounae yang berjaga di pintu masuk utama. Ia menggunakan metode yang sama yang ia gunakan belum lama ini untuk menyingkirkan Skounae pemburu. Tekanan pada tubuhnya membuatnya merasa 20 kali lebih berat akibat penggunaan gerakan petir terkompresi secara berturut-turut. Namun, ia mengerti bahwa menunda sedetik pun bisa berbahaya. Lajunya bertambah cepat lagi. Sebelum gerakan petir terkompresinya meledak saat itu, Izrod bisa melihat gumpalan hitam kurang dari 40 meter jauhnya meskipun baru saja berpindah lebih dari 100 meter dari posisi sebelumnya. Gumpalan hitam itu semakin cepat setiap detiknya. Dalam tarikan napas yang sama saat ia menghabisi dua Skounae, pedang Izrod melepaskan aura yang kuat dan menusuk saat ia menebas pintu yang menghalangi jalannya memasuki gedung. Meskipun tampak tak berdaya, ada penghalang tipis yang melapisi pintu untuk menghalangi potensi penyusup. Namun, Izrod menghancurkan penghalang ini dengan mudah, menggabungkan pedang Baneful pertama, kehancuran dan titik retakan untuk mengeksekusi jurus fusi pedang Baneful pertama, titik kehancuran. Menghancurkan, Izrod menerobos pintu dengan satu gerakan mulus saat dia langsung menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, Anda telah menemukan Vostrachane City Magic Grid. 518 sebuah kota dalam reruntuhan. Jaringan sihir, setiap kota di RML yang menggunakan sihir skala besar apapun memilikinya. Penghalang, meriam sihir, fungsi penting kota, dan banyak hal lainnya bergantung pada jaringan sihir kota agar dapat berfungsi. Sama seperti para penjaga yang ditempatkan di kastil utama, suku Skounae di lokasi ini tidak bergerak dari wilayah mereka untuk mencari Izrod di kota. Jadi ini adalah jaringan ajaib. Saat memasuki ruangan, sebuah kristal putih besar dengan panjang sekitar 2 meter melayang beberapa sentimeter dari tanah di tengah ruangan. Terdapat serangkaian rangkaian dan matriks sihir yang sangat kompleks yang melingkupi kristal putih tersebut.
Izrod tidak dapat menguraikan semuanya karena sebagian besar tidak dapat dikenalinya, namun, ia memahami tujuan mendasar dari rangkaian dan matriks sihir tersebut. Ini lebih merepotkan daripada yang kukira. Jika aku mengikuti rencana awalku untuk menghancurkan kisi-kisi ajaib ini, peluang keberhasilanku hanya sekitar 30%. Nama, City Magic Grid. Peringkat. Daya tahan. Status, aktif. Kekuatan mana, 98.502.613 per 100 juta. Penggunaan. Catatan khusus, sebuah kisi sihir yang dirancang khusus dengan energi sihir yang cukup untuk mengisi bahan bakar seluruh kota selama bertahun-tahun. Setelah terpasang, kisi ini tidak dapat dilepaskan dari lokasinya hingga kekuatan mananya habis. 98 juta mana force. Energi yang dihasilkan sebesar itu setara dengan 6 hingga 7 Heart of Magic. Kalau aku bisa mengambil benda ini, ya, lupakan saja, kekuatan mananya masih melimpah. Izrod punya perkiraan kasar tentang apa yang akan dihadapinya, tetapi ini jauh melampaui itu. Untungnya, ia punya uluran tangan baru. Ruang kisi sihir telah ditembus. Hentikan mereka, teriak salah satu Skounai di luar sambil menembakkan beberapa anak panah ke arah Izrod. Akan tetapi, dengan kelincahan dan persepsi Izrod saat ini, menghindari panah-panah itu hanya memerlukan sedikit usaha. Tunggu, ada sesuatu yang menuju ke sini. Dengan nama Raja Malam, apa itu? Mundur, para penyihir, dukungah. Gumpalan hitam yang mengejar Izrod tiba beberapa saat setelah Izrod melangkahkan kakinya ke dalam gedung Magic Grid Vostrachane. Namun, karena kecepatannya, ia lebih menyerupai baut hitam, bukan gumpalan hitam. Saat tiba, gumpalan hitam itu setidaknya 10 kali lebih besar, dan tidak lagi memerlukan kontak langsung dengan seseorang untuk memengaruhi mereka. Berada di dekatnya saja sudah cukup bagi beberapa Skounai yang kurang beruntung untuk menghilang. Izrod segera mengambil tindakan saat dia berdiri di samping City Magic Grid dengan pedang badai terhunus. Wuss! Gumpalan hitam itu terbang ke dalam ruangan dan langsung menuju Izrod. Kecepatannya tak tertandingi saat pertama kali ia mengejar. 10 meter, 5 meter, 1 meter. Ketika gumpalan hitam itu mendekati tanda 1 meter, Izrod tiba-tiba terbungkus dalam kristal yang indah. Namun, skill kristalisasinya dengan cepat dilenyapkan. Skill itu gagal bertahan sepersekian detik pun di bawah pengaruh gumpalan hitam itu. Dentang, kristal yang menyelimuti Izrod pecah dan kehilangan strukturnya. Namun, semuanya belum berakhir. Tepat sebelum gumpalan hitam menghancurkan kristal itu, Izrod melancarkan jurus lain saat ia memanggil angin pelindung yang lembut. Pedang Warpath, Gale Zone Guard melindungi Izrod dari semua serangan dan kendali massa selama 5 detik. Namun, selama aktif, ia tidak dapat bergerak atau menyerang. Pedang ini juga mengubah 80% dari semua kerusakan yang diterima menjadi serangan berelemen angin untuk serangan pedang berikutnya. Tapi, bahkan angin pelindung dari skill peringkat A yang sudah maksimal pun tak mampu bertahan lebih dari 1 detik. Gumpalan hitam ini bahkan mampu melenyapkan sesuatu yang tak berwujud seperti angin. Benda ini terlalu ganas. Awalnya, kukira itu skill berbasis racun mengingat bagaimana efeknya terhadap target. Tapi, ternyata jauh lebih dari sekadar racun biasa. Gumpalan hitam ini, apakah dia mempercepat waktu? Tidak, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang lain di baliknya. Kini setelah berhadapan langsung dengan gumpalan hitam itu, Izrod dapat mengamati detail-detail kecilnya. Ketika ia memfokuskan pandangannya, Izrod mengamati sebuah keanehan. Alasan mengapa gumpalan hitam itu bergerak seolah-olah setiap bagiannya hidup adalah karena setiap bagiannya memang hidup. Ini, serangga. Izrod memperhatikan ratusan, bukan, ribuan serangga hitam kecil yang bersatu membentuk satu kesatuan. Serangga-serangga ini terus berkembang biak dan tampaknya memakan apapun yang mengandung mana atau energi magis. Izrod berspekulasi bahwa entah itu materi organik atau anorganik, serangga-serangga itu melahap segalanya dengan kecepatan luar biasa hingga tak tersisa. Ketika Izrod menyadari hal ini, ia merasa sayang sekali Boundless Nullifying Expanse miliknya masih dalam masa pendinginan. Serangga-serangga ini kemungkinan besar tidak akan bisa berkembang biak di Nullification Zone miliknya. Saat gumpalan hitam itu runtuh ditiup angin pelindung terakhir Izrod, gelombang energi magis meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, seorang prajurit kuno yang ganas memegang perisai muncul di belakangnya. Prajurit ini terbuat dari energi murni dan dikenal sebagai juara perisai utara, salah satu dari 2 prajurit kuno yang tergabung dalam Twin Lasting Epoch Sentinels. Dalam keadaan normal,
Pengaktifan Twin Lasting Epoch Sentinels membutuhkan waktu 15 detik tanpa gangguan. Namun, berkat efek Protector's Right yang terhubung dengan Champion of the North Shield, Izroth terhindar dari penundaan ini. Tentu saja, ini bukan tanpa konsekuensi. Tanpa ragu, prajurit perisai kuno itu menghantamkan perisainya ke tanah saat aura perisai menyelimuti Izroth tepat saat gumpalan hitam hendak bertabrakan dengannya. Aura perisai ini bertahan jauh lebih baik daripada kristalisasi atau angin pelindung, tetapi proses pembusukannya lebih lambat dan belum sepenuhnya terhenti. Tiba-tiba, mantel di sekitar Izroth lenyap saat ia dengan sengaja menonaktifkan keadaan kedua, mantel penuh jubah surgawi. Segera setelah itu, serangan balik menghantam Izroth saat tubuhnya mengalami gejolak internal. Namun, Izroth tahu bahwa jika ia membuat satu kesalahan kecil, semuanya akan runtuh. Oleh karena itu, terlepas dari serangan balik yang luar biasa dari gerakan petir terkompresi, ia tetap teguh pada pendiriannya. Saat aura perisai cepat memudar, dua lengan petir ungu muncul dari punggung Izroth tepat setelah ia menonaktifkan mantel penuhnya. Panggilan Dewa Petir. Keadaan ketiga, lengan surgawi. HP Izroth mulai menurun drastis seiring berakhirnya aura perisai. Namun, sebelum itu terjadi, Izroth mengubah posisinya agar sesuai dengan wujud pedang keduanya, dengan sedikit pantulan wujud pedang pertamanya, dan aura samar muncul di sekitar pedangnya. Sus, sus, sus. Bentuk pedang kedua, gelombang kembali. Pedang kembali. Izroth mundur dua langkah sambil mengayunkan pedang badainya ke arah gumpalan hitam itu. Ia menuangkan 200 poin esensinya ke dalam serangan pedang ini. Ditambah dengan peningkatan serangan awal 100% dari wujud ketiga, senjata surgawi, bonus kerusakan angin dari pedang jalur perang, pelindung zona angin, dan serangan kritis terjamin dari wujud pedang pertama, jalur yang berkonvergensi. Kekuatan pedang kembalinya saat ini telah melampaui kemampuan jurus peringkat S. Namun, Izroth masih terdesak oleh gumpalan hitam itu. Namun, bantuan segera datang ketika kedua lengan petir di belakang Izroth menirukan sword return-nya dan menghantam gumpalan hitam itu. Jika kau benar-benar menginginkan sesuatu untuk dimakan, maka aku akan membiarkanmu menikmatinya. Dengan sekuat tenaga, Izroth menghentakkan kaki kanannya ke depan dan menggeser kaki kirinya. Ia memutar tubuhnya dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Wus, ledakan. Gumpalan hitam yang berbenturan dengan pedang badainya telah berhasil ditangkis. Namun, Izroth tidak memilih arah sembarangan. Ia mengarahkannya langsung ke City Magic Grid. Hal ini langsung menyebabkan energi sihir di atmosfer sekitarnya kehilangan kendali karena rangkaian sihir yang menahan City Magic Grid gagal satu persatu. Saya harap Anda menyaksikan dari perbatasan, Komandan. Lagi pula, sayang sekali kalau melewatkan pertunjukan semegah itu. Izroth memejamkan mata saat cahaya keemasan muncul di bawah kakinya. Bersamaan dengan itu, City Magic Grid ditembus oleh gumpalan hitam, retakan pun muncul di permukaannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Om, BOOM. Titik. Kota itu telah menjadi reruntuhan. 519 akibat. Beberapa saat yang lalu, Auri dan Maeva, bersama sekitar 150 prajurit Brigade Perang, memposisikan diri di perbatasan Amaharpe dan Malentansium di zona tidak resmi. Setelah Empyrean menyampaikan pesan pertama kepada Auri, di luar dugaannya, ia justru mengirimkan pesan kedua dengan begitu cepat. Pesan kali ini, alih-alih 2 jam, Izroth ingin mereka siap dalam 1 jam. Tak hanya itu, ia juga menerima kabar mengejutkan. Seorang inkuisitor penumbra sedang dalam perjalanan menuju Vostrachane. Jika seseorang dari lingkaran penumbra tiba di medan perang, hal itu akan menyebabkan pergeseran besar dalam keseimbangan kekuatan karena Malentansium niscaya akan berada di atas angin. Namun, jika Empyrean mengatakan yang sebenarnya, Auri mengerti bahwa itu semakin menjadi alasan baginya untuk tidak mengabaikan kata-katanya. Namun, dengan kedatangan seorang inkuisitor penumbra, bagaimanapun ia melihatnya, Auri tak dapat membayangkan janji berani Izroth akan terwujud. Sementara itu, Maeva memasang ekspresi cemas saat menatap Vostrachane yang dijaga ketat di kejauhan. Karena Empyrean bisa menyampaikan pesan Izroth, ia tahu Izroth pasti masih aman. Namun, ia khawatir dengan janji yang dibuat Izroth kepada Auri. Hal ini semakin terasa setelah ia mengetahui betapa kuatnya seorang inkuisitor penumbra. Maeva mendesah pelan sambil bergumam dalam hati, kepala istana terlalu gegabah. Aku hanya berharap komandan tidak terlalu keras padanya jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Komandan Auri, kapten dari GSU ini,
dan pria aneh itu, bisakah kata-kata mereka dipercaya? Tanya salah satu orang di sebelah Aori. Orang ini berpenampilan biasa saja karena mengenakan baju zirah tipis dan menyandang pedang besar di punggungnya. Dia adalah Kapten Divisi 4 dari Unit 2 Brigade Perang, Grid. Nama NPC, Brigade Perang Divisi 4 Kapten Unit Kedua Grid Langka. Tingkat NPC, 57. HP NPC, 100%. Mungkin juga tidak. Bagaimanapun, kita tidak bisa mengabaikan potensi kedatangan Inkuisitor Penumbra. Lagi pula, Kapten, jawab Aori sambil mengarahkan pandangannya ke Vostrachane. Dia lalu melanjutkan, apakah aku pernah menyesatkanmu? Grid mendesah sambil menggelengkan kepala dan menjawab, bagaimana mungkin? Aku akan mengikutimu ke Netherworld dan kembali, Komandan. Siapa bilang aku mau ditemani kamu kalau aku mau ke Netherworld? Tanya Aori. Kau tak boleh mati. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menyeretmu dari alam baka dan membunuhmu, bukankah itu kata-katamu, Komandan? Bahkan kau pun tak luput dari aturan ini. Grid menjawab sambil menyeringai. Aori tetap diam pada awalnya namun senyum tipis muncul di wajahnya, lalu dia menjawab, ya, kurasa tidak. Beberapa menit berlalu menjelang 1 jam. Grid memastikan semua orang dan segala sesuatu di divisi keempat tertib. Sementara itu, tatapan Aori dan Maeva tak pernah lepas dari Vostrachane. Lalu, entah dari mana, semburan cahaya dahsyat muncul dari Vostrachane, diikuti oleh guncangan hebat di tanah di bawah kaki Brigade Perang. Beberapa saat kemudian, suara lengkingan melengking memenuhi telinga mereka saat gelombang kejut dahsyat menyapu mereka. Gelombang kejut ini cukup dahsyat untuk membuat banyak anggota Brigade Perang kehilangan arah. Tak lama kemudian, suara melengking itu menghilang dan digantikan oleh keheningan total. Maeva adalah salah satu individu yang terdampak disorientasi gelombang kejut tersebut, namun, ia segera tersadar akan lingkungan sekitarnya. Namun, telinganya masih berdenging. Ketika ia melihat sekeliling, ia menyadari Aori dan Grid sedang meneriakkan perintah-perintah yang tampaknya ditujukan kepada sebagian besar anggota Brigade Perang yang kebingungan. Saat denging di telinga Maeva akhirnya mulai memudar, dia mendengar beberapa kata-kata Aori. Ta-e-a-s-e-s-e. Berlindung. Aori memperingatkan karena ia tahu ini belum berakhir. Ia pernah menyaksikan kekuatan destruktif seperti itu sebelumnya ketika City Magic Grid mengalami malfungsi dan kehilangan kendali. Namun, peluang City Magic Grid kehilangan kendali kurang dari 0,000001%. Aori berani bertaruh bahwa ini bukan kebetulan belaka. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Kapten GSU itu? Bagaimana caranya? Dasar ceroboh, gumam Aori dalam hati ketika cahaya yang berasal dari Vostrachane semakin kuat. Untuk sesaat yang singkat itu, seolah-olah siang hari telah menemukan jalan menuju malam. BOOM. Terjadi ledakan dahsyat yang dapat dirasakan dari Vostrachane hingga Sanaharpe hingga benteng Rosentarus di dekatnya. Setelah beberapa detik berlalu, cahaya terang itu mulai melemah dan getarannya berhenti. Begitu cahaya mulai meredup, Maeva dapat melihat Vostrachane dengan jelas, namun, matanya terbelalak tak percaya karena ia tak percaya dengan apa yang tengah dilihatnya. Hilang, komentar salah satu anggota Brigade Perang dengan suara gemetar. Vostrachane, kota benteng Skounae di dekat zona tak berizin yang dulu berdiri megah, kini tinggal puing-puing. Dalam sekejap mata, seluruh kota telah rata dengan tanah, dan tembok-tembok megahnya tak lagi kokoh. Kehancuran total pun terjadi. Sementara itu, kembali di Vostrachane. 3 orang berdiri di tanah yang dulunya merupakan kastil megah di jantung Vostrachane, 2 di antaranya ditempatkan di dalam bola pelindung hitam. Keduanya adalah Earl dari gerombolan Umbra Abadi Skounae, Salokin, dan Esiri. Sedangkan 1 orang lainnya, tentu saja, Antumbra Pembusukan, penguasa malam Zarolas. Salokin, di mana kau menemukan manusia itu? Tanya Zarolas sambil tersenyum tipis. Namun, Salokin terdiam. Kotanya, apa yang terjadi dengan kotanya? Matanya melirik ke berbagai area di Vostrachane, tetapi tidak ada seorang pun. Selain dirinya dan 2 orang yang hadir, tidak ada korban selamat Skounae lainnya. Ribuan, itu berarti ribuan nyawa Skounae hilang begitu saja. Esiri menggigil menyaksikan pemandangan kematian itu. Jika Night Lord tidak melindunginya, ia pasti akan bernasib sama dengan pasukan gerombolan Umbra Abadi lainnya. Ia diam-diam memelototi Salokin. Ini semua salahnya. Semuanya. Seandainya saja Salokin tidak menyimpang dari rencana awal,
mereka pasti sudah menaklukkan zona tak bertuan, dan ia tak akan menyia-nyiakan hidupnya dengan sia-sia. Suara mendesing. Bola pelindung di sekitar Salokin pecah saat dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat di sekitar tenggorokannya. Zarolas mengangkat Salokin di hadapannya dengan satu tangan di lehernya dan berkata, apakah tuan ini perlu mengulangi kata-katanya untuk hiburanmu? Jantung Salokin berdebar kencang saat ia merasakan tekanan luar biasa yang menekannya. Garis darah di tubuhnya bereaksi terhadap Zarolas, seolah-olah mendorong Salokin untuk mengikuti kemauannya. Medan perang, dekat perbatasan zona tak bertuan. Aku tak tahu lebih dari itu, Tuan Malam yang terhormat. Aku bersumpah demi nama Raja Malam. Salokin menjawab cepat sambil mencoba menunduk, tak berani menatap Zarolas secara langsung. Keputusanmu untuk melakukan ritus Raja Malam pada manusia ini adalah keputusan yang tepat. Meskipun memalukan, kau gagal menyadarinya, ujar Zarolas sambil mengeratkan cengkeramannya di leher Salokin. Kasihanilah, Yang Mulia Tuan Malam, kasihanilah. Kau terlalu jauh dari jangkauanmu. Zarolas mengangkat tangannya yang lain sambil mengetuk dahi Salokin dengan jari telunjuknya. Segumpal hitam terbentuk saat ia menggerogoti Salokin tanpa ampun. Ah! Teriakan Salokin memenuhi atmosfer, namun, itu hanya berlangsung beberapa detik karena bahkan kerangkanya berubah menjadi abu dan berhamburan tertiup angin. Zarolas melirik ke arah Esiri, yang tampak ketakutan di wajahnya. Kasihanilah. Esiri membungkuk sambil menggigil tak terkendali. Tenang saja, Earl Esiri. Tuan ini tidak kekurangan hati. Bisa ular awan bermata perak milikmu masih sangat berharga, kata Zarolas sambil tatapannya tertuju pada suatu lokasi tertentu di antara reruntuhan Vostracane. Ia lalu melanjutkan, bagaimanapun juga, tampaknya kita punya seorang penyintas yang harus kita sambut. Selamat, Esiri tercengang. Bagaimana mungkin ada orang yang selamat dari kehancuran sebesar itu? Awan puing membanjiri Vostracane dan belum sepenuhnya menghilang. Ada siluet yang terlihat di tengah-tengah puing-puing. Sudah lama sejak terakhir kali aku melakukan hal senekat ini. Meskipun harus kuakui, perasaan itu belum tentu buruk. Sesosok muncul dari balik awan debu tepat saat awan debu mulai mereda. Sosok ini tak lain adalah Izrod. 520 membuka papan peringkat, tatap muka. Ada lingkaran cahaya keemasan di tanah di belakang Izrod yang menghilang setelah dia melangkah maju. Izrod mendesah dalam hati ketika kedua cincin di jarinya mulai retak-retak kecil. Cincin-cincin ini adalah tubuh utama Twin Lasting Epoch Sentinels, dan saat ini kondisinya sudah tak bisa digunakan lagi. Ia melepas cincin-cincin itu dan menyimpannya di inventarisnya. Sepertinya aku tidak akan bisa menggunakannya lagi sampai aku menemukan seseorang yang dapat memulihkan benda sihir tingkat tinggi. Sebagai individu terdekat dengan pusat ledakan, Izrod seharusnya menjadi orang pertama yang tereliminasi. Namun, berkat Twin Lasting Epoch Sentinels, ia berhasil lolos dari kehancuran dengan selamat. Ini adalah pertama kalinya Izrod menggunakan Champion of the North Shield, dan ia tidak kecewa. Berbeda dengan Grand Millennial Archer yang berorientasi menyerang, Champion of the North Shield justru sebaliknya, berfokus sepenuhnya pada pertahanan. Cahaya keemasan yang muncul di bawah kaki Izrod tepat sebelum City Magic Grid meledak terkait dengan keterampilan perisai utara 6 gerbang milik prajurit perisai kuno yang disebut prinsip pasifikasi. Nama, Twin Lasting Epoch Sentinels, barang ajaib. Peringkat, A tanda hubung lebih besar dari tidak berperingkat rusak. Daya tahan, 198/500.000 tanda hubung lebih besar dari 0 rusak. Energi, 35% tanda hubung lebih besar dari 0% tidak dapat diisi ulang. Asterisk 6 Guides Northern Shield memungkinkan Champion of the North Shield untuk menggunakan Guides of Six Principles. Setiap Guides of Six Principles menguras 35% energi dari Twin Lasting Epoch Sentinels. Asterisk hak pelindung, juara perisai utara, dapat dipanggil sendiri secara instan, tanpa perlu waktu penyaluran 15 detik. Pemanggilan paksa juara perisai utara, dengan cara ini akan menonaktifkan semua efek Twin Lasting Epoch Sentinels selama 168 jam setelah skill yang diaktifkan berakhir. Asterisk Principle of Pacification, menyelimuti pengguna dalam aura pelindung selama 10 detik yang dapat menyerap kerusakan hingga 100% dari HP maksimum mereka. Jika aura pelindung ini hancur sebelum mencapai tanda 10 detik, area dalam radius 5 meter di sekitar pengguna akan menjadi Pacification Zone selama sisa durasi skill. Selama berada di dalam Pacification Zone pengguna,
sekutu, dan musuh tidak dapat menerima atau memberikan kerusakan dan kebal terhadap semua efek crowd control. Catatan khusus, harta karun abadi ini merupakan kenang-kenangan dari partisipasi dua individu tertentu dalam perang kuno. Karena Twin Lasting Epoch Sentinels akan berhenti berfungsi setelah sekali penggunaan, Izroth memanfaatkan hak pelindung untuk langsung memanggil sang juara perisai utara. Jika bukan karena kemampuan ini, ia tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Sayang sekali, tapi, pertukaran ini sepadan. Izroth mengalihkan pandangannya ke Vostrachane, atau lebih tepatnya ke sisa-sisanya. Terlepas dari kondisi benda sihirnya, Izroth tidak memandang situasi keseluruhan sebagai kerugiannya. Keuntungannya kali ini sangat besar. Item sihir tipe produksi peringkat SS, fragmen alam ke alam rahasia, dan, tentu saja, peringatan sistem. Perhitungan selesai. Peringatan sistem, poin kontribusi Anda telah meningkat sebesar 1149. Total, 1242,07. Peringatan sistem, prestasi Anda telah tercatat sebagai kontribusi besar bagi upaya perang. Hadiah, plus 500 poin kontribusi. Peringatan sistem, poin kontribusi Anda telah meningkat 500. Total, 1742,07. Peringatan sistem, Anda telah menerima gelar penghancur kota. Peringatan sistem, Anda telah menerima skill pembantai kejam. Peringatan sistem, Anda adalah pemain pertama yang mencapai 1000 poin kontribusi. Sebagai hadiah, Anda telah membuka fitur tersembunyi toko acara. Selain itu, Anda akan menerima diskon permanen 5% untuk semua barang yang dibeli di toko acara selama acara berlangsung. Pengumuman dunia, papan peringkat acara 100 teratas untuk War of the Titans telah dibuka. Peringatan sistem, Anda telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan nama Anda di papan peringkat acara 100 teratas. Anda saat ini berada di peringkat 1. Apakah Anda ingin menampilkan nama pemain Anda di papan peringkat acara 100 teratas? Izroth menerima daftar panjang pesan dari sistem. Tentu saja, hal pertama yang mencolok adalah lonjakan poin kontribusinya yang sangat besar. Dari kurang dari 100 poin menjadi hampir 1.800 dalam sekejap. Sebagian besar poin kontribusi ini berasal dari ribuan Skounae yang tinggal di dalam kota. Sistem mencatat kematian para Skounae sebagai kematian Izroth, tidak diragukan lagi karena menggunakan SWOT Return untuk mengarahkan gumpalan hitam itu ke jaringan sihir kota. Namun, Izroth merasa menyesal karena sebagian besar penduduk Vostrachane adalah Hunter Skounae dari gerombolan Umbra Abadi. Belum lagi, misi perang darurat telah berakhir, sehingga ia hanya menerima sekitar 0,25 poin kontribusi atau kurang untuk sebagian besar eliminasi. Adapun 500 poin tambahan, itu berasal dari keberhasilan menghancurkan jaringan sihir kota Vostrachane dan meratakan kota itu sendiri. Sebagai perbandingan, bahkan membunuh seseorang yang setara dengan Earl Skounae di saat-saat non-darurat hanya memberikan 16 poin kontribusi. Ini berarti satu kota seperti Vostrachane sama nilainya dengan nyawa hampir 32 Earl Skounae. Namun, kejutan terbesar bagi Izroth adalah ia memperoleh gelar dan keterampilan baru sebagai hasil tindakannya. Ada banyak hal yang harus dibahas. Tapi, itu harus menunggu sampai aku tiba kembali di wilayah Amaharpe. Izroth telah menggunakan banyak skill tingkat tingginya. Ia juga merasa bahwa Inkuisitor Penumbra yang mengirimkan gumpalan hitam itu untuk mengejarnya tidak musnah oleh ledakan itu. Meskipun mereka terluka, kondisi Izroth sendiri tidak sebaik dulu. Efek samping dari Compressed Lightning Movement masih terasa, dan esensinya praktis terkuras. Untungnya, Izroth nyaris mengalami Soul Weakness. Namun, ia merasa seolah-olah darah di tubuhnya telah digantikan oleh timbal. Soal apakah ia akan mencantumkan namanya atau tidak, Izroth memutuskan untuk mengizinkannya. Lagi pula, apa ruginya? Pengumuman dunia, selamat kepada pemain Izroth peringkat 1742,07 poin kontribusi, karena telah bergabung dengan papan peringkat acara 100 teratas. Papan peringkat 100 acara teratas. 1. Izroth 1742,07 poin kontribusi. Saat ini, Izroth adalah satu-satunya pemain yang terdaftar di papan peringkat dengan posisi kedua hingga ke-100 masih kosong. Untuk muncul di papan peringkat, Izroth berasumsi seseorang harus mendapatkan minimal 1000 poin kontribusi. Namun, sebagian besar pemain masih kesulitan untuk mendapatkan 100 poin kontribusi pertama mereka, bagaimana mungkin mereka sudah mendapatkan 1000? Izroth memeriksa pesan sistemnya, namun,
fungsi komunikasinya masih berwarna abu-abu. Ruang di sekitar area ini rusak parah akibat ledakan. Bahkan koneksi saya ke Empyrean pun terdampak negatif. Untuk saat ini, saya harus kembali ke perbatasan zona tanpa izin. Semoga Brigade Perang telah memanfaatkan kesempatan ini dan sudah bergerak. Izroth melanjutkan perjalanannya keluar dari reruntuhan Vostrachane menuju zona tak berizin. Meskipun ia telah membasmi suku Skounae di dalam kota, masih ada ratusan, mungkin ribuan, yang tersebar di perbatasan. Karena benteng mereka telah jatuh, ada kemungkinan besar mereka bersiap untuk mundur jauh ke Malentansium. Wus! Tabrakan! Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari langit dan menghantam tanah sekitar 10 meter dari Izroth. Benturan itu menciptakan dua kawah kecil dan menimbulkan kepulan debu. Izroth langsung menghentikan langkahnya. Indra jiwanya baru saja memperingatkannya bahwa jika ia melangkah lebih jauh, konsekuensinya akan sangat buruk. Izroth menyaksikan dua sosok muncul dari kawah. Apa kau tidak akan lari dari tuan ini lagi? Sebuah suara terdengar dari dalam awan debu saat salah satu sosok di dalamnya menjentikkan jari, menyebabkan partikel-partikel debu berhamburan. Izroth akhirnya bisa melihat dengan jelas dua orang yang muncul di hadapannya. Salah satunya adalah Earl Skounae, Esiri. Sedangkan yang satunya lagi, Inkuisitor penumbra yang ditemui Izroth di Arcogis Ordeal, atau, begitulah dugaannya. Begitu, sekarang aku mengerti kenapa indera jiwaku bertingkah aneh dan kenapa gumpalan hitam itu bisa menghalangi indera penglihatan energiku. Jadi, aku harus berterima kasih padamu atas hadiah itu. Kau telah menyelamatkanku dari banyak masalah. Meskipun harus kuakui, aku tak pernah membayangkan bertemu salah satu dari kalian di tempat terpencil seperti ini. Apakah zona tak berizin sepenting itu bagi Malentansium? Tanya Izroth dengan ekspresi riang. Skounae yang tiba sebelum Izroth ditemani Esiri tidak lain adalah Antumbra Night Lord, Zarolas. Selanjutnya bab 521 bisikan busuk yang membusuk.